Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Yogi Pratama, tuton pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ketika kalian semua melihat video ini, berarti kalian akan masuk kepada materi pengayaan pada salah satu materi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja kita masuk ke materi pada sesi ini, itu konsep rekayasa perangkat lunak. Sebelum kita masuk lebih jauh pada pembahasan terkait konsep rekayasa perangkat lunak, tentu kita akan membahas sejarah dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Jadi untuk sejarah awalnya, istilah rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software engineering itu digunakan pertama kali pada tahun 1950-an. Jadi untuk era awal dari rentang tahun 1945 sampai 1965. Jadi disitulah muncul istilah awal terkait rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Biasanya rekayasa perangkat lunak ini dimulai dari militer. Jadi memang banyak teknologi yang kita gunakan saat ini itu dimulai dari militer. Kemudian pada fase kedua, ya, itu pada tahun 1965 sampai 1985 itu fase krisis. Jadi terjadi krisis dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi banyak proyek yang gagal. Jadi pada fase ini adalah fase krisis, ya, perangkat lunak. Kemudian fase ketiga itu dari tahun 1965 sampai sekarang tidak ada senjata pamungkas. Jadi pada fase ini rekayasa perangkat lunak atau software engineering telah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sudah banyak metode-metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi memang secara umum pun tidak ada senjata pamungkas pada periode ini. Kemudian kita masuk ke definisi komputer. Jadi sebelum kita membahas rekayasa perangkat lunak itu apa, gitu, tentu kita harus tahu dulu definisi komputer itu apa. Jadi komputer itu sebuah perangkat elektronika, ya, yang memiliki kemampuan untuk menerima, mengolah data menjadi informasi, ya, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis berdasarkan perangkat aturan tertentu. Jadi memang secara umum komputer itu adalah sebuah perangkat yang mengolah data menjadi informasi dan juga menjalankan program yang tersimpan di dalam memori. Dan tentu komputer adalah sebuah perangkat elektronika, ya, yang memang sering kita gunakan saat ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ada sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu ada 3 sistem, ya, ada hardware, ada software, ada brainware. Ya, kalau hardware kita tahu itu perangkat keras, ya, atau bisa dijelaskan kumpulan segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Jadi memang dia nampak secara kasat mata dan bisa kita sentuh. Itu hardware atau perangkat keras. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Itu sebuah data yang diprogram, ya, sedemikian rupa dan disimpan dalam bentuk digital. Dia tidak terlihat secara fisik dan tidak bisa kita sentuh juga. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Ya, brainware ini adalah kita semua yang menggunakan sistem komputer itu. Jadi memang kita pun termasuk dari sistem komputer. Jadi sistem komputer akan bekerja ketika ada hardware, ada software, dan ada brainware. Kemudian kita masuk ke
RPL itu sendiri gitu. Rekayasa perangkat lunak itu apa sih gitu. Jadi rekayasa perangkat lunak itu adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek terkait produksi perangkat lunak. Jadi memang kita membahas terkait proyek atau pembuatan sebuah perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu komunikasi. Tentu kita akan berkomunikasi dengan orang yang akan menggunakan perangkat lunak itu, ya. Kemudian kita requirement capturing, ya, kita cari tahu, kita analisis kebutuhan mereka apa gitu. Jadi kemudian specification, ya, kita tentukan spesifikasi, ya, penggunanya, ya, spesifikasi kebutuhannya. Setelah kita analisis kebutuhan, kita tentukan spesifikasinya. Kemudian setelah itu kita desain, ya, kebutuhan pengguna tadi kita desain, ya, kita gambar, kita rancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kita masuk ke tahap coding, ya, tentu kita akan menginterpretasikan desain tadi ke dalam coding. Kemudian kita testing, kita uji coba programnya apakah sudah layak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tahap terakhir tentu kita maintenance, kita pelihara, ya, perangkat lunak tersebut setelah digunakan. Kemudian rekayasa perangkat lunak juga bisa dikatakan serangkaian proses yang amat panjang untuk membuat dan menciptakan suatu perangkat lunak yang berkualitas, bukan merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang technical coding. Jadi memang rekayasa perangkat lunak ini bukan kita belajar technical coding, tapi kita belajar sebuah manajemen, bagaimana kita membangun sebuah proyek, ya, atau sebuah perangkat lunak atau software. Jadi di materi ini memang tidak kita belajar technical coding, ya, tapi kita bagaimana mengelola sebuah proyek atau sebuah pembuatan dari perangkat lunak atau software. Kemudian secara lebih khusus, ya, RPL itu memiliki tujuan, ya, sebagai berikut, ya. Ada menghasilkan perangkat lunak yang berunjuk kerja tinggi, andal, serta tepat waktu, ya. Jadi memang kita berharap perangkat lunak yang kita gunakan ini sesuai, ya, berunjuk tinggi, ya, sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kemudian tepat waktu. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, gitu, ya. Jangan nanti baru dibuat sudah bermasalah, gitu, banyak errornya. Makanya memang tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini adalah memanage, ya, membangun, bagaimana kita membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang lebih rendah atau biaya produksi yang rendah. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang biaya pemeliharaannya rendah. Tentu pengguna menginginkan produksi rendah, pemeliharaan juga rendah. Menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai macam platform. Saat ini kita semua sudah terhubung dengan berbagai macam platform, ya, untuk berkomunikasi. Jadi memang diharapkan perangkat lunak yang kita buat juga bisa digunakan di berbagai macam platform. Tidak hanya di Android saja, tidak hanya di iOS saja, tetapi mungkin bisa digunakan di iOS, bisa digunakan di Android, gitu. Jadi memang bisa di berbagai macam platform, bisa di handphone atau di smartphone, bisa di tablet, ya, bisa di laptop, ya, bisa di PC. Jadi memang saat ini dibutuhkan perangkat lunak yang bisa digunakan di berbagai macam platform. Makanya memang rekayasa perangkat lunak itu sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Kemudian ada beberapa klasifikasi dalam rekayasa perangkat lunak. Ada namanya sistem operasi, ya, perangkat lunak yang berfungsi untuk mengoperasikan
sebuah komputer ya. Jadi memang kalau tidak ada sistem operasi maka kita tidak bisa menggunakan komputer saat ini. Kemudian ada program utilitas ya, program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan suatu sistem komputer seperti ya antivirus ya, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan segala macam. Kemudian ada program aplikasi ya, program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti yang kita gunakan saat ini untuk media pembelajaran. Itu salah satu program aplikasi ya yang berbasis web gitu ya. Jadi kayak penggunaan LMS, UT ini juga itu salah satu program aplikasi. Kemudian ada paket pemrograman ya, pemrograman yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Yang terakhir ada bahasa pemrograman ya. Jadi sebuah instruksi standar yang bertugas untuk memberikan instruksi kepada komputer ya, sering juga disebut dengan bahasa komputer ya. Jadi bahasa komputer itu punya bahasa sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem ya, sekumpulan program yang ditulis untuk memberikan layanan terhadap program-program lain. Jadi memang kita menggunakan perangkat lunak ini untuk memberikan layanan kepada program-program lain. Kemudian ada perangkat lunak real time yang selanjutnya ya, ini program yang digunakan untuk memonitori ya, menganalisa dan mengontrol kejadian di dunia nyata saat berlangsungnya suatu aktivitas ya. Jadi ini dia perangkat lunak real time. Kemudian ada perangkat lunak bisnis ya, pemrosesan informasi bisnis merupakan area aplikasi perangkat lunak yang paling luas saat ini. Jadi memang banyak contoh dari perangkat lunak bisnis ini. Misalnya contoh sederhananya payroll, akun payable ya, berbagai macam sistem informasi manajemen ya, itu contoh-contoh dari perangkat lunak bisnis. Kemudian ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ya. Jadi memang di dunia teknik dan ilmu pengetahuan pun kita saat ini dimudahkan dengan adanya perangkat lunak atau software yang menunjang kebutuhan dalam dunia teknik dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada embedded ya, software ya. Jadi ada produk pintar yang telah menjadi bagian umum bagi hampir semua level konsumen pada pasar industri ya. Ini memberikan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik ya, misalnya keypad control untuk sebuah microwave atau speedometer ya pada sebuah kendaraan untuk mengontrol kecepatan dan bahan bakar ya, yang bisa kita lihat seperti di gambar. Itu juga menggunakan software atau perangkat lunak. Kemudian ada perangkat lunak komputer personal gitu. Jadi memang program ini biasanya untuk pengolahan data, pengeditan video, multimedia. Jadi memang banyaklah untuk personal komputer gitu ya. Misalnya untuk ngedit video, ngedit gambar kita menggunakan Canva, itu kan juga perangkat lunak komputer personal. Kemudian ada perangkat lunak kecerdasan buatan. Nah, ini yang lagi tren saat ini ya, perangkat lunak atau software AI ya, artificial intelligence, yang memang sangat marak saat ini gitu digunakan gitu ya. Jadi memang ini juga termasuk dari jenis perangkat lunak. Kemudian ada beberapa permasalahan dalam rekayasa perangkat lunak yang mungkin nanti kita temui saat kita mengembangkan sebuah perangkat lunak. Yang pertama itu dia masalah ruang lingkup atau cakupan. Ya, ini masalah mendasar dari rekayasa perangkat lunak. Ya, pengembangan sistem yang sangat besar membutuhkan serangkaian metode yang sangat berbeda dibandingkan dengan mengembangkan sistem yang kecil. Gitu. Jadi memang
ini masalah gitu ya, soal ruang lingkup ya. Dalam proyek besar melibatkan penggunaan teknologi dan manajemen proyek. Dalam proyek kecil metode informal untuk pengembangan dan manajemen dapat digunakan. Jadi memang kalau cakupannya besar tentu terlalu banyak metode, terlalu banyak cara yang digunakan. Berbeda dengan kita proyeknya kecil ya, itu bisa dengan metode informal ya, tanpa banyak tahapan ya, bisa langsung eksekusi. Kemudian biaya, jadwal dan kualitas gitu. Tentu biaya bakal menjadi permasalahan juga, apalagi kita saat ini biaya untuk membangun sebuah perangkat lunak itu cukup tinggi, apalagi yang memang perangkat lunak yang dalam cakupan luas tadi, cakupan besar. Kemudian jadwal juga ya, banyak pengguna itu meminta jadwal yang cepat ya, untuk membuat sebuah perangkat lunak. Kemudian yang mendorong aspek produksi adalah kualitas gitu ya. Kualitas produk perangkat lunak ini memiliki 3 dimensi, ada operasi produk, transisi produk, dan revisi produk. Jadi memang 3 ini juga menjadi permasalahan dalam kita mengembangkan sebuah perangkat lunak. Kemudian ada masalah konsistensi ya, tentu ini juga menjadi permasalahan karena memang nanti bisa terkait dengan biaya ya, dan waktu pengerjaan. Kalau kita tidak konsisten dalam mengerjakan atau mengembangkan perangkat lunak, tentu kita akan memiliki penambahan biaya dan tentunya juga penambahan waktu. Sementara pengguna tidak tahu menahu terkait itu. Jadi memang konsistensi ini penting dalam pengembangan perangkat lunak. Mungkin itu materi penghayaan kita terkait konsep rekayasa perangkat lunak. Teman-teman atau semua peserta tutorial online ini dapat berdiskusi ya di kolom diskusi terkait materi yang saya sampaikan hari ini atau yang saya sampaikan pada sesi ini. Jadi sebelum kita tutup, ada sebuah kutipan yang saya kutip, kegagalan terbesar kita adalah kita tidak pernah memulai. Ya, jadi coba kita renungkan ya, makna dari kata-kata tersebut. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua menjadi lebih semangat dalam berkuliah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap pertemuan pada tutorial online ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Ya.